Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Kagak ngomong siapa lu, saudara. Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma, saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka-mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, Ana dapat kabar ini dari para Ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Ba'alwi. Nah, terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh, Ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum undang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu, sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang kan usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama Ana di mana? Kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, Ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini, Ji, dalam telepon. Cuma ini di telepon gak enak, Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo. Ane jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat Ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, saudara. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue, siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuma memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara, yang ikut mendengarkan, saudara. Nah, akhirnya usul kita diterima. Ya Beb, kebetulan sebetulnya Gus Rumel itu sudah aneh jadwalkan juga udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah, besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif. Diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Ba'alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini, sampai ke korek ya, kawan. Sudah apa itu? Karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah, saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad, saudara, bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya? Kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Nah, jadi begitu saya lihat, oh, pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robitoh, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif.
Nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara. Ya kalau sudah begitu, nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya, saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan. Kapan Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Nah, tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robito Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robito Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robito, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah, saudara, di hadapan media terus disebarluaskan. Itu fitnah. Dan Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan tidak pernah, saudara, menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab. Enggak ada, saudara. Sudah Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah. Ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robito membantah. Robito tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robito. Habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robito. Begitu dong. Itu baru satria bergitar. Berkira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya, tabayun, saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana, saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti, saudara, akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener, yang penting follower banyak. Kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh, mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower, makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Pak Alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah. Jangan bilang Pak Alwi ini karena ini geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Pak Alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Mbak Alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Mbak Alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Mbak Alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Mbak Alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib. Nggak bisa begitu dong, saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya tutuk rumu tinggi, nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara. Betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi, saudara, atau satu orang Sunda, dia berjudi, saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada. Itu si pribadi,
keji, yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu saudara dengan budaya seseorang. Nah ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Robito Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak, berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama. Saudara, saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Musadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyang. Anak Kiai Hasim Musadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Haji Zainuddin sambut, rame-rame, kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal begal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya, padahal organisasi ini bagus. Nah, begitu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah, kembali ke jalan yang benar. Kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Robito kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang. Kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Ibad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa bainak. Ini perpisahan kita sampai di sini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, nggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan nggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, nggak mau diterima juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya minta kepada semua yang ada di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Hanif, mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silahkan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Insya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi agar kita bisa masuk surganya Allah dan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah,
hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin cerita saja bagaimana kronologi sehingga sampai saya kepada satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya panjang sekali, 50 tahun ke belakang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun dan saya sudah tampil sebagai, ya katakanlah, penceramah muda. Saat itu adalah satu majelis ta'alim di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pembicaranya ada satu Habib dan saya mewakili pemuda masjid, seperti itu kira-kira. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah, ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa, ojo muni apa-apa ngono. Menangai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah SAW pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menangai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, apa Beb? Anak koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa piro? Pinten? Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bangke? Lita'arufu, saling mengenal lah.
lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum, sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi, tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli surga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat, walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, orang beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis, Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya lah. Inilah al-Islam, itulah sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh, Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Bib. Saya bilang, qala ta'ala, qala Rasulullah bla bla bla. Mohon petunjuk, Bib, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya
muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Begitu pula dalam komunitas Islam, di mana perbedaan pandangan bisa terjadi bahkan di antara tokoh-tokoh ternama. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah konflik antara Roma Irama dan Robito Alawiyah. Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk menyikapi perbedaan dengan bijak dan penuh kehormatan, agar persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Konflik antara Roma Irama, seorang ikon musik dangdut dan tokoh masyarakat yang dihormati, dengan Robito Alawiyah, organisasi yang menaungi keturunan Ba'alawi, mengundang perhatian banyak pihak. Pertentangan ini bukan hanya menjadi isu pribadi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keharmonisan umat. Dalam menghadapi situasi ini, kita perlu mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kasih sayang, saling menghormati dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah dan dialog. Marilah kita bersama-sama menyimak nasihat berikut ini sebagai pedoman dalam menyikapi konflik ini, agar kita dapat mengambil hikmah dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konflik antara Roma Irama dan para habaib, meskipun pada awalnya mungkin dilihat sebagai sesuatu yang negatif, dapat memberikan beberapa dampak positif bagi umat Islam. Beberapa di antaranya adalah: pertama, meningkatkan kesadaran dan diskusi. Konflik ini bisa membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas tentang isu-isu yang relevan dalam masyarakat Muslim. Ini dapat mendorong umat untuk lebih memahami perspektif yang berbeda dan meningkatkan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Kedua, pembelajaran tentang akhlak dan adab. Melalui cara umat Islam merespon konflik ini, ada peluang untuk belajar dan mengajarkan tentang pentingnya akhlak dan adab dalam berdebat. Ini bisa menjadi momen edukatif tentang bagaimana seharusnya perbedaan pendapat disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Ketiga, menguatkan identitas dan solidaritas. Dalam menghadapi konflik, umat Islam mungkin merasa perlu untuk menunjukkan solidaritas dan kekuatan komunitas mereka. Ini bisa memperkuat ikatan sosial dan rasa identitas bersama di kalangan umat Islam. 4. Mendorong refleksi diri. Konflik ini bisa menjadi pemicu bagi individu untuk merenung dan memperbaiki diri, terutama dalam hal bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain yang mungkin memiliki pandangan atau latar belakang yang berbeda. Kelima, perbaikan institusi. Konflik ini mungkin memaksa institusi-institusi terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan atau pendekatan mereka, sehingga lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi umat. Keenam, menarik perhatian pada isu-isu utama. Terkadang konflik bisa menarik perhatian pada isu-isu yang mungkin sebelumnya diabaikan. Ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang ada. Dengan mengambil sisi positif dari konflik ini, umat Islam bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar, memperkuat diri dan membangun komunitas yang lebih harmonis dan inklusif. Menjaga persatuan umat Islam dan menghindari provokasi. Di tengah dinamika kehidupan modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengancam persatuan dan keharmonisan.
Provokasi dan hasutan dari berbagai pihak seringkali berusaha memecah belah umat